fire baptism. This prophetic animation is given to people who seek and hunger for the kingdom of God. Matthew 3:11. I baptize with water those who Matius repent 3 of their sins ayat and turn to 11. God. Aku But membaptis someone kamu is dengan coming soon air who is sebagai tanda greater than I pertobatan. am. Tetapi So ia yang therefore, datang I'm kemudian not daripadaku worthy lebih even to be berkuasa his slave daripadaku, and carry karena his aku tidak layak sandals. He will melepaskan kasutnya. baptize Ia you akan with the Holy membaptis kamu Spirit dengan and Roh with Kudus fire. dan dengan api, Fire baptism of the Holy baptisan Spirit of api Christ. dalam kuasa Roh Kudus. Ketika orang ini berdoa, maka dengan haus dan lapar, maka kuasa Roh Kudus datang menaungi dia. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 4 dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah baptisan Roh Kudus, fire in warfare, tembok api. Dalam dunia fisik, ketika perempuan ini berdoa, dia memerintahkan kepada roh jahat itu untuk pergi. Ketika di dalam dunia roh, seperti inilah yang terjadi. Dalam dunia roh, sebenarnya yang terjadi itu seperti begini. Ini posisi perempuan yang berbaju hitam adalah lambang Roh Kudus. Ketika dia memerintahkan roh jatuh pergi dalam nama Yesus, keluar api Roh Kudus dari tangan yang menghancurkan iblis. Ini adalah doa sepakat di mana orang-orang kudus berdoa kepada Tuhan. Mereka sehati, sepikir dalam doa, itu yang kelihatan. Tapi sebenarnya ini yang kelihatan secara fisik, tapi yang terjadi secara roh ketika mereka sepakat seperti ini. Jadi ada api, mereka berubah menggunakan baju peperangan, baju zirah kemuliaan, api Tuhan mengalir, doa mereka seperti api yang memancar ke surga, yang menggetarkan surga. Tapi doa sepakat itu mencapai kerajaan surga di mana Allah duduk di atas tahtanya. Lalu gelombang api yang seperti tembok tadi berubah menjadi batu api yang memancar kemana-mana di dalam kerajaan dunia. Itu mencapai surga. Ketika doa orang-orang kudus ini berubah menjadi batu api, doa-doa itu seperti batu-batu api itu menghancurkan musuh-musuh roh-roh jahat yang ada di udara, yang ada di angkasa, yang ada di manapun, itu dihancurkan. Kita lihat seperti gambar di sini. Kita lihat setan-setan, ular-ular yang kecil-kecil seperti monster-monster dihancurkan oleh doa yang sepakat tadi. Inilah kuasa dari doa yang sepakat.
penghulu di udara, penguasa kegelapan diruntuhkan. Kemudian Allah kuasa Tuhan bekerja meruntuhkan. Nah, ini adalah contoh berikutnya di mana seorang perempuan mendoakan seorang perempuan yang lain yang kemasukan roh jahat. Ini gambaran secara fisik. Tapi yang terjadi di dunia roh itu seperti ini. Ketika dia memerintahkan roh jahat keluar dari perempuan itu jatuh dan roh jahat dari dalam perempuan itu dibakar oleh api Roh Kudus dan roh jahat itu lari dan dihancurkan. Ini adalah api Roh Kudus berkuasa untuk mematahkan kuasa kegelapan. Industri di kehidupan kita yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Ini perusahaan-perusahaan di mana roh-roh jahat menebarkan kutuknya, kekuatannya kepada benda-benda di dunia industri atau produk-produk yang Bapak Ibu bisa lihat di dunia nyata. Kalau kita tidak waspada, produk-produk itu sudah dikutuk oleh roh-roh jahat. Baik di swalayan seperti ini, di toko, di mall, di manapun. Kita lihat ada cahaya-cahaya hijau, itu adalah roh-roh jahat yang menguasai, menyebarkan kutuk atas setiap benda yang ada di supermarket. Dimanapun mereka menebarkan kutuk. Ketika seperti ini, ketika barang-barang itu diambil atau dibeli oleh manusia, maka orang itu akan terkoneksi dengan kutuk dari iblis. Nah, ini kita lihat seperti gambar ini. Kalau yang membeli orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka ada api yang keluar dari hidupnya, dari tangannya itu api Roh Kudus, membebaskan benda-benda yang ada di supermarket tadi dari belenggu roh-roh jahat. Kita lihat api Roh Kudus mematahkan, menghancurkan semua kuasa kegelapan, belenggu-belenggu kegelapan. Nah, inilah contoh di mana kuasa gelap dipatahkan oleh anak-anak Tuhan. Inilah kita lihat gambar berikutnya bagaimana video ini di supermarket, di elektronik, entah makanan, minuman, barang-barang zat kimia lain, kosmetik, itu ada roh-roh jahat yang membelenggunya. Pakaian, ada roh-roh jahat di penampilan-penampilan para ibu-ibu, di bahkan toko-toko sayur mayur, ada roh-roh jahat. Dan ini benda-benda kecantikan, ada roh-roh jahat yang membelenggunya. Semua ini menyebabkan kutuk, belenggu kutuk atas benda-benda itu. Ketika anak-anak Tuhan berdoa, mengangkatkan doa yang kudus ke surga, menembus surga, maka benda-benda ini dibersihkan, dikuduskan, ditahirkan dari semua kutuk, belenggu-belenggu roh-roh jahat, dihancurkan, dibebaskan. Nah, ini pentingnya doa yang mengandalkan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus membebaskan benda-benda tadi. Nah, kita sekarang lihat bagaimana api yang menyembuhkan setiap jiwa-jiwa. Ini adalah contoh salah satu umat Tuhan yang berdoa, bahasa roh, menyampaikannya ke surga dari rumah, dia berdoa. Kita lihat bagaimana dampak pengaruh dari doa itu. Saudara lihat ada api yang keluar, ada kuasa Roh Kudus yang menaungi rumah itu, sehingga orang-orang di jalan, yang ada di jalan-jalan yang mungkin sedang letih, lesu, keluarga dari perempuan yang didoakan tadi sedang letih, lesu, beban berat karena tipu daya tembakan-tembakan panah-panah iblis seperti contoh di video ini. Mereka dibebaskan oleh fire praying. Ini
api Roh Kudus membebaskan, menyembuhkan mereka dari semua belenggu-belenggu roh jahat. Kita lihat bahwa orang-orang ini dibebaskan ketika dia ditumpangkan tangan, ketika dia berdoa. Kita lihat lagi contoh berikut bagaimana fire in worship, api dari pujian penyembahan. Lalu orang-orang dibebaskan tadi mulai memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba api yang dari surga turun, mereka memuliakan nama Tuhan, dan kedagingan itu dilepaskan. Mereka berdoa untuk tubuh dan darah Kristus, sehingga ada kuasa Roh Kudus bekerja. Kita lihat lewat doa dari anak-anak Tuhan yang melayani tubuh dan darah Kristus. Ini bukan lagi roti biasa ataupun anggur biasa, tapi ada kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat roti dan anggur. Sehingga lewat roti dan anggur ini kuasa Roh Kudus bekerja, memulihkan, membebaskan setiap jiwa-jiwa yang menerima tubuh dan darah Kristus. Kita lihat videonya, bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja atas tubuh dan darah Yesus di Lukas 22 ayat 19-20. Lalu kebebasan itu bagaimana pujian penyembahan, tari-tarian yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus menyatakan kuasa membebaskan jiwa-jiwa. Ini adalah pujian dan penyembahan dalam Roh Kudus ke kerajaan sorga yang berfungsi, yang dilakukan dengan iman, berfungsi membebaskan setiap jiwa-jiwa dari belenggu iblis. Terima kasih, Tuhan memberkati.